Delay itu delay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milani dari kelas MJ507, kelompok 4. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait studi kasus PT Wahana Auto Eka Marga. Adapun member dari kelompok 4 yaitu Saya Silvi Fitri Nutasari. Saya Surya Subastian. Saya Lukman Maulana Al-Muzaki. Saya Arif Akmal Maulana. baik untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Arif, silakan. Mekanisme restitusi pajak ada bagiannya yaitu konfirmasi faktur pajak melalui SP, melalui SIP, PKPM, konfirmasi surat setoran pajak, SP dengan MP3 atau instansi terkait, konfirmasi dokumen FIB dan PEB dengan unit terkait serta memanfaatkan data internet DJP. Analisis perbandingan SPT PPH badan dalam 2 tahun terakhir. Analisis SPT masa PPN dalam 6 bulan terakhir. Waspada terhadap PKP non-efektif yang melaporkan ahli lalu tiba-tiba menunjukkan lonjakan usaha. Adapun pengawasan untuk mencegah penyimpangan, di antaranya kantor pajak harus aktif mengawasi pemungut PPN. Jika ada setoran pajak yang belum diterima, pemungut harus diberi peringatan dengan tembusan ke kantor pajak terkait, kepatuhan pada regulasi, serta pemeriksa harus mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE nomor 01 garis miring PJ titik 7 garis miring tahun 2022 terkait pemeriksaan PPN dan PPNBM. Ada penerapan prosedur SKPLB dalam kasus digunakan secara tidak etis, di antaranya terdapat kerjasama ilegal antara wajib pajak dan petugas pajak untuk memanipulasi audit pajak agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian pajak, serta penerbitan faktur pajak hayalan wajib pokok. Wajib pajak dapat menciptakan faktur pajak hayalan untuk meningkatkan jumlah pajak masukan PPN dan mengajukan restitusi yang tidak valid. Adapun di sini tanggung jawab dan profesional petugas pajak dalam pemeriksaan pajak, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama adalah integritas dan kejujuran. Petugas pajak harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan mereka. Mereka harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua yaitu ada kepatuhan terhadap hukum. Petugas pajak wajib memenuhi semua peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa proses pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kerahasiaan data. Petugas pajak harus menjaga kerahasiaan data dan informasi
yang mereka peroleh selama proses pemeriksaan. Informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Next. Di sini juga ada pengolahan tekanan eksternal terhadap seperti godaan suap. Di sini ada 3 contohnya, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan. Petugas pajak harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang etika profesional dan cara menghadapi godaan suap. Ini akan membantu mereka untuk lebih siap dan tegas dalam menolak segala bentuk suap. Yang kedua yaitu ada sistem pelaporan dan pengawasan. Institusi perpajakan harus memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang kuat untuk memantau perilaku petugas pajak, mekanisme pelaporan internal yang aman dan anonim dapat mendorong petugas untuk melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut dan pembalasan. Yang ketiga yaitu ada dukungan psikologis. Petugas pajak yang menghadapi tekanan eksternal yang besar dapat diberi psikologis atau konseling untuk membantu mereka mengelola stres dan tetap teguh pada prinsip moral dan profesional. Next. Yang selanjutnya yaitu ada hukum perpajakan Indonesia terkait sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang terlibat tindak pidana suap. Yaitu di sini ada 2. Yang pertama ada sanksi administratif. Yang pertama yaitu sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan akan dikenakan atas pelanggaran administratif. Yang kedua yaitu kenaikan sebesar 75% dikenakan terhadap jumlah pajak ditambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang tidak atau kurang bayar, serta atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan PPH yang kurang atau tidak disetor. Di sini juga ada sanksi pidana, yaitu berdasarkan UU KPUP berlaku penggelapan pajak dapat menghadapi tuntutan pidana jika terbukti melakukan penyuapan atau gratifikasi. Sanksi pidana diatur dalam pasal 38 sampai 43 UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling singkat 6 bulan. Serta denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan dan paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan. Mic-nya jangan lupa. Selanjutnya ada dampak tindakan suap terhadap kepercayaan masyarakat. Yang pertama, ada kehilangan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Suap dapat menciptakan persepsi bahwa otoritas pajak tidak adil atau tidak transparan. Yang kedua, ada meningkatkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Jika tindakan suap terjadi secara luas, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan itu sendiri korup dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, ada penyalahgunaan wewenang, wejangan atau wewenang. Pegawai pajak yang terlibat dalam suap bisa menyalahgunakan fasilitas pajak yang menyebabkan ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang memenuhi standar kewajiban secara sah. Yang keempat, bertambahnya beban pajak bagi wajib pajak yang patuh. Ketika sejumlah orang menghindari pajak melalui suap atau dengan cara tidak sah lainnya, beban pajak bisa jadi lebih berat bagi wajib pajak yang sudah taat. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan. Yang pertama ada penegakan hukum yang tegas dan transparan. Otoritas pajak harus menunjukkan komitmen dengan menindak tegas hukum yang terlibat dalam suap dan memberikan hukuman yang jelas bagi mereka. Kedua, ada meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan. Salah satu cara memulihkan kepercayaan adalah dengan memperkenalkan transparansi yang lebih besar dalam sistem perpajakan.
Misalnya, memperjelas cara perhitungan pajak, prosedur pengajuan, dan mekanisme audit yang transparan. Yang ketiga, ada pendidikan dan bimbingan untuk wajib pajak. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan dan bagaimana pajak digunakan secara efektif untuk kemajuan negara. Yang keempat, penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Menggunakan teknologi untuk mempercepat proses perpajakan, mengurangi pertemuan fisik antara wajib pajak dan petugas pajak yang membuka celah bagi praktik suap. Yang kelima, ada mengoptimalkan sistem pengawasan internal. Otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan internal dan audit terhadap setiap proses administrasi perpajakan. Next, ada pula peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pajak. Yang pertama, ada otomatisasi proses restitusi pajak. Ada efisiensi dan akurasi. Teknologi dapat menggantikan proses manual dengan otomatisasi yang lebih cepat dan bebas dari kesalahan. Yang kedua, ada penggunaan sistem e-filing dan e-payment. Proses pengajuan restitusi yang lebih mudah dan transparan. Pencatatan yang jelas dan terbuka, dan akses yang mudah untuk wajib pajak. Yang ketiga, ada blockchain atau meningkatkan keamanan keaslian data. Keamanan transaksi. Teknologi blockchain menawarkan tingkat keamanan yang tinggi untuk penyimpanan dan prosesan data. Setiap transaksi atau permohonan restitusi pajak dicatat secara permanen dalam jaringan blockchain, yang membuatnya tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Yang keempat, ada kecerdasan buatan, AI atau pendeteksi anomali dan penyalahgunaan. Pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau anomali dalam proses restitusi pajak, seperti permohonan yang tidak wajar atau data yang tidak konsisten. Yang kelima, ada layanan pengaduan dan pemantauan online. Teknologi memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan masalah atau dugaan penyalahgunaan dalam proses restitusi pajak secara online. Otoritas pajak dapat memberikan respon yang lebih cepat dan menyelesaikan masalah dengan transparansi yang lebih tinggi. Yang keenam, ada integrasi dengan sistem lain untuk koordinasi lebih baik. Teknologi memungkinkan otoritas pajak terhubung dengan database pemerintahan lainnya atau lembaga keuangan untuk memverifikasi data yang diajukan dalam permohonan restitusi. Hal ini mempermudah proses verifikasi dan mengurangi potensial manipulasi data. Dan terakhir, ada penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi memungkinkan pengumpulan data dan analisis data besar untuk mengidentifikasi tren, pola pengajuan restitusi, dan area-area yang mungkin membutuhkan perbaikan dalam kebijakan prosedur atau perpajakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Mengapa pihak manajemen PT WAI memilih untuk memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi? Jadi perusahaan lebih memilih memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi karena perusahaan menginginkan restitusi atau pengembalian pajaknya disetujui, padahal seharusnya perusahaan memiliki kewajiban pajak yang kurang bayar. Tindakan ini tentunya dilakukan untuk mempercepat proses pengembalian dana yang tidak seharusnya diterima. Selanjutnya adapun resiko terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan, yaitu pertama kerusakan reputasi. Reputasi adalah aset yang berharga dan jika tercemar akan sulit untuk memperbaikinya. Konsumen dan investor juga akan cenderung menghindari perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Yang kedua, ada risiko hukum dan juga sanksi. Terlibat dalam suap atau korupsi pajak bisa mengarah pada sanksi hukum yang serius, baik terhadap perusahaan maupun individu yang terlibat. Akibat dari kasus tersebut, majelis hakim memutuskan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda 200 juta subsidiar 4 bulan kurungan kepada Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga. Selanjutnya yang ketiga, pengawasan lebih ketat. Setelah terlibat dalam kasus suap, perusahaan mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, regulator, dan lembaga pengawas lainnya. Ini tentu dapat memperlambat proses bisnis, menambah beban administrasi, dan menurunkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, penurunan nilai saham. Bagi perusahaan yang terdaftar di pasar saham,
Investor yang terpengaruh oleh kasus suap mungkin akan menarik investasinya. Harga saham bisa saja anjlok dan perusahaan mungkin tidak mampu memberikan dividen yang selanjutnya. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan conflict of interest dalam konteks atau benturan kepentingan di mana adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Dalam kasus ini, benturan kepentingan yang terjadi adalah antara PT Wahana Auto Eka Marga dengan 4 tersangka lainnya yang dimana merupakan petugas pajak. Selanjutnya, bagaimana seharusnya petugas pajak mengelola potensi konflik tersebut? Yang pertama adalah dengan mematuhi kode etik dan regulasi. Petugas wajib pajak memahami dan menjalankan kode etik yang berlaku untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Harus menghindari gratifikasi dan suap dengan menolak segala bentuk hadiah, uang, atau fasilitas yang diberikan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah dengan menghindari hubungan pribadi. Sebagai pegawai pajak, penting untuk menjaga profesionalitas dalam hubungan kerja dengan menghindari kedekatan pribadi seperti hubungan keluarga, teman akrab, atau rekan bisnis dengan wajib pajak yang sedang diperiksa. Selanjutnya dengan melakukan transparansi dalam pengelolaan pajak serta pengawasan dan sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan peningkatkan fungsi pengendalian internal PJP untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP. APIP berperan penting dalam mendorong, mengawasi, dan mendeteksi dini potensi tindak pidana korupsi. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan membesar APIP. Yang kedua yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang teranalisis. Penyusunan SOP yang tersistem dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu integrasi penindakan dengan pencegahan penindakan yang terintegrasi. Dengan upaya pencegahan akan menjadi kriteria yang optimal dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM yang profesional dalam pengawasan sangat penting. Selain itu, remunerasi yang memadai yang diperlukan untuk menghindari godaan dari pihak lain. Instrumen kelembagaan yang sepadan dan sejajar antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan juga dibutuhkan. Yang kelima yaitu pemantauan pengendalian intern tingkat aktivitas atau PPITA. Pemantauan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan. Yang pertama yaitu kepatuhan sebagai kewajiban hukum.
dan tanggung jawab sosial. Mematuhi kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab sosial bagi setiap badan usaha. Kepatuhan pajak juga merupakan kewajiban hukum yang diabaikan, dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana. Yang kedua yaitu Corporate Governance atau GCG. Penerapan GCG dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi ketentuan perpajakan. Prinsip GCG ya, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi dan kewajaran menjadi landasan penting yang mencapai keberlanjutan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga yaitu transparansi. Perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi akan memberikan informasi secara terbuka, termasuk informasi mengenai pajak menyebarkan. Keterbukaan ini memungkinkan pihak luar mengakses informasi penting tentang perusahaan, termasuk informasi perpajakan. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Asas akuntabilitas menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan, termasuk kinerja perpajakan. Hal ini mendorong manajemen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta mematuhi ketentuan pajak dan menghindari kecurangan pajak. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab akan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk membayar pajak secara benar dan menghindari pelanggaran pajak. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.